Kembali lagi bersama channel Yeni Horor. Penghuni lain yang tak kasat mata. Asli itu saya bukan sekali tuh lewatnya, jadi bayangan hitam itu lewat. Cerita ini diambil dari seseorang bernama Dewa dan diwawancarai oleh salah satu kru kami. Dia menceritakan hal mistis yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Kejadian itu konon katanya terjadi di rumah salah satu temannya. Berikut ini ceritanya. Apa kabar Mas? Siap, Mas. Dengan Mas Dewa ya? Iya. Ini sebelumnya Mas. Iya gak apa-apa. Begini Mas, ini hanya obrol-obrol santai aja. Obrol santai supaya kita lebih dekat lagi. Cuman di sini kita akan menceritakan apa yang pernah dialami Mas dalam waktu-waktu sebelumnya, tapi hal-hal yang kami yang memang di luar nalar manusia ya, yang bisnis itu, yang gaib. Mungkin dari pengalaman Mas ini pernah gak Mas itu mengalami hal-hal aneh dalam kehidupan Mas? Pernah? Iya. Itu tepatnya pada tahun berapa, kapan, di mana? Tahun lalu itu. Tahun lalu. Iya. Kalau diceritain sih ya, saya bukan sekali itu. Ibaratnya ngelihat juga, bukan ngelihat penampakan, ibaratnya sosok kuntilanak dia enggak. Jadi kayak bayangan aja gitu. Tapi sering Sih enggak, cuma kadang aja gitu. Itu waktu kejadian apa, di mana, dan ada hal yang aneh ya setiap terjadi sesuatu yang tidak manusia miliki gitu. Ya enggak sih ya, kalau saya pribadi ya. Jadi kalau ke tempat tertentu ya gitu ya, yang kadang gimana ya, kadang agak mistis gitu ya, Bisnis kadang gitu. angker-angker gitu ya. Iya. Langsung merasakan hawa-hawa negatif gitu. Iya. Berarti Jadi Mas ini bisa bisa ada kemampuan kayak indigo atau sebagainya, diberi kelebihan bisa melihat atau menerawang hal-hal tersebut ya. Kalau dibilang bisa lihat gitu ya, enggak, cuma Kebetulan ya, ya. coba kadang gitu kan. Kadang. Iya, cuma lihatnya tuh lewat aja gitu. Misalnya kapan? Saya cerita nih ya, Iya, cerita. pengalaman saya. Siap. Jadi dulu itu saya kan setahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Yang lalu saya tuh main ke rumah kawan kan, teman saya, malam Jumat tuh. Posisi Jumat. itu malam Jumat. Di jalan saya udah hujan tuh ya. Hujan di jalan. Terus sampainya di rumah teman saya. Ya biasa saya sering sapa gitu kan. Setelah menyapa, saya dipersilahkan masuk. Itu daerah mana? Di daerah masih Bogor itu ya, Bogor Barat. Bogor, Lewiliang gitu ya. Tepatnya di Cikampak itu. Oh, Cikampak. Iya, Bogor Barat, Cikampak. Cikampak. Saya ya gimana sih, saya bersilaturahmi lah gitu kan. Saya niat di rumahnya tuh emang di satu rumahnya kan, di rumah yang sering ditempatin dia sama ibunya gitu kan, keluarganya di belakang. Nah di depannya ada rumah lagi tuh. Nah cuma di depannya rumah dia tuh itu rumah abangnya. Rumah abang. Iya, berhubung abangnya lagi kerja, jadi ditempatin cuma sama dia sendiri. Oh, Iya. rumahnya rumah yang sepi juga. Iya, Rumah emang sepi. Ya emang jarang dihuni gitu Apakah kan. di rumahnya itu pernah kejadian-kejadian hal aneh, atau pernah ada yang meninggal histeris atau apa gitu? Kalau cerita saya pernah sih ya nanya emang awalnya kenapa gitu kan. Ya emang kayaknya ada itu, saya dulu itu lupa lagi itu. Dia juga cerita itu dulunya di tempat itu kenapa gitu. Sempat cerita dia, Pasti. tapi saya kurang ingat. Iya, ya. tapi ada ya pasti kejanggalan di tempat itu mungkin. Iya. Jadinya terjadi sesuatu yang mistis gitu ya. Boleh dilanjut.
Nah saya itu kan saya masuk dipersilakan masuk oleh teman saya. Saya masuk, posisi itu memang malam Jumat ya, malam Jumat terus hujan gemericik. Setelah saya masuk ya gimana ngobrol gitu kan, gimana kabarnya, emang udah lama gak ketemu juga kan. Setelah ngobrol di situ saya emang kan saya apa izin ya sholat. Iya. Setelah sholat saya jadi ngerasanya udah di situ tuh mulai tuh, saya kan di ruangan itu lagi tuh. Iya. Di ruangan situ lagi emang saya tanya itu emang jarang dihuni kan? Iya katanya, ini juga kalau diisi cuma sama dia aja. Di situ kan ada 2 ruangan tuh. Iya. 2 kamar, yang satu kamar mandi di belakang, yang satu ditempatin sama dia, yang satu kosong tuh. Setelah saya ke situ izin sholat saya, pokoknya beda aja itu ya rasanya, beda aja ya, pokoknya beda. Setelah saya selesai sholat, ya udahlah saya ibaratnya bodo amat lah gitu ya. Iya. Ya intinya sih masing-masing lah gitu ya. Intinya dia gak ganggu saya lah gitu kan. Udah aja tuh saya udah lama. Saya kamar yang kawan saya tuh. Oh iya. Pindah kamar, setelah pindah kamar. Biasa gimana sih kan saya perokok ya. Iya. Saya sambil rokok tuh. Teman saya ke warung tuh kan. Oh, iya. Teman saya ke warung, setelah ke warung dia langsung setelah pulang ke warung dia langsung seduh kopi kan. Seduh kopi, setelah seduh kopi dia belum ada ke dalam kamar. Saya di situ sendiri. Gak lama kan di jendela tuh, jendela rumah. Jendela itu pokoknya asli itu ya, asli itu. Ini pengalaman pribadi saya lagi. Asli itu saya bukan sekali tuh lewatnya. Jadi bayangan hitam itu lewat. Dua antara 3 kali itu lewat itu. Antara 3 kali bayangan hitam bukan Iya. putih. Nah, Berarti kayak genderuwo mungkin ya. hmm, Semacam genderuwo kan hitam. iya. Bisa jadi gitu ya. Iya. Kalau putih kan mungkin kuntilanak. Ya pokoknya itu Tapi kan munculin di depan atau di lewat di luar itu ya. iya di luar ruangan itu dia. Kan di dalam kamar. Jadi pintu kamar itu dibuka gitu kan. Saya lihat keluar ruang tamu gitu kan. Di ruang tamunya itu ada jendela, saya lihat jendela. Ada yang lewat gitu kan hitam. Saya di situ mikirnya positif ya, nggak mikir itu hal-hal susah gitu ya. Saya mikirnya positif. Saya mikirnya apalah gitu kan, burung mungkin apa gitu. Ternyata terus itu. Terus berarti ya emang agak keganggu mungkin atau Ya, apa. nggak Mungkin tahu sebelumnya tidak permisi atau apa gimana. Ya sempat permisi Sempat sih permisi ya. ya. Ya saya mikirnya Tapi emang mungkin di situ emang lumayan angker mungkin dulu-dulunya ya. Tapi Iya. selain Mas Dewa pernah gak cerita temennya itu yang lain juga pernah melihat di sekitar rumah itu? Ada gak? Nah sebelum saya cerita ke situ ya, ini dilanjut ya. Iya kan. Cerita yang saya tadi nih. Nah setelah saya lihat kejadian itu ya, saya awalnya nggak cerita sama teman saya, nggak cerita saya. Takutnya teman saya, Gak percaya. bukannya nggak percaya ya, takutnya teman saya jadi takut. Langsung takut nah gitu iya, ya. saya takutnya gitu kan. Saya nanti aja lah cerita. Soalnya itu bayangin itu emang iya lewatnya Emang. bukan sekali gitu kan. Berapa kali ya? Iya, saya juga kalau ibaratnya ke tempat seperti itu ya, saya mikir ya sih ya masing-masing aja gitu. Iya. Ya, emang mungkin itu Karena kita juga gak ngeganggu Iya. dan ya apa adanya iya. aja. Saya juga mikirnya ya emang itu mungkin rumah ya ibaratnya rumah kita Iya, lah gitu kan. iya. Kita datang gitu kan. Ya, emang itu tempat dia gitu kan. Jadi saya nggak aneh lah gitu kan. Iya. Ya setelah itu kan gak lama saya juga cerita agak malam dia cerita. Nah di situ dia mulai cerita. Oh iya. Nah di situ nih. Karena emang waktu itu juga pernah katanya. Ya gak tahu itu emang kebetulan, gak tahu betul itu ya. Jadi emang ada kawannya yang lain nginep di rumah tiba-tiba lampunya mati katanya. Oh. Nah emang gak tahu itu karena lampunya korslet atau gimana gitu ya. Tapi emang kadang mati gitu. Iya. Tapi dicek normal-normal Iya aja jadi ya. iya katanya itu nggak biasanya katanya. Ya, Kenapa? biasanya ya. Kenapa tiba-tiba itu Mati hidup. mati redup ya, Oh, mati redup katanya. Kemarin kok nggak gini katanya gitu. Kata saya ya emang mungkin itu karena emang ya saya mikirnya positif lah gitu kan. Iya. Enggak saya di negatifin positif. Yang mungkin lampunya gimana gitu. Udah seperti itu. Ya setelah itu juga saya sempat ke WC tuh ya. Nggak tahu itu emang apa? Emang saya salah lihat gitu ya. Salah Nggak lihat. tahu apa tuh. Kan di WC-nya itu kan ada atas jendela. Nah, Jendela. saya lihat pas jendela kayak ini kepala itu Kepala asli yang itu ya. melihat. Ya. Kayak orang itu di atas itu
nggak tahu ya itu pokoknya sekeliwat aja itu. Saya diri atas, sebelum jam saya langsung istighfar ya, ini saya lihat apa bener gitu kan. Nah di situ saya udah mata udah masing-masing lah gitu kan, saya buat yang ngeganggu enggak gitu kan, datang situ udah aja tuh saya dari kamar mandi, saya juga cerita tuh kan masalah kepala tadi kan. Jadi di situ juga sering terjadi kesurupan ya, pernah lah kawannya tuh lagi main di rumahnya, nggak tahu itu benar ya, pokoknya dia itu cerita emang serius gitu kan, katanya lihat sosok pocong gitu kan. Emang di pinggir rumahnya tuh ada apa, Kuburan. bukan kuburan, apa sih namanya, empang lah gitu kan, Oh, empang. tempat mancing itu, Tempat mancing. tapi udah gak keurus, udah lama. Udah keurus ya, kayak danau buangan ya. Nah iya bisa seperti itu. Setelah itu kan cerita oh ya kayak gitu, itu sampai ada apa ya, saudaranya datang buat nyadarin temennya itu yang apa yang ya Kesurupan. ya mungkin diganggu gitu, Iya. yang nggak tahu ceritanya gitu. Tapi selain sosok makhluk hitam, ada juga sosok pocong ya. Nah ada yang lebih lucu lagi. Setelah saya pulang kan, Iya, pulang. udahlah saya pulang. Ibaratnya saya sempat nginep sih itu, udah saya sempat pulang. Gak lama, itu kan saya cerita masih sekolah itu ya. Iya. Sekarang sudah lulus. Setelah pulang, keesokan harinya dia cerita sama saya. Leo, kan teman saya namanya Teddy ya. Iya. Leo, semalam itu lihat anak kecil, jadi kirain dia emang ada saudaranya, ponakannya, emang ada ponakannya, lihat anak kecil, kirain dia itu ponakannya kan, diomelin katanya kan, diomelin, memang dia sering ya bercanda gitu kan sama ponakan, terus diomelin, dia samperin larinya ke kamar mandi, anak kecil tuh ya, so, anak kecil dia lihat bener itu, lihat anak kecil, pas dikejar kamar mandi, Iya ada. nggak ada. Nah di situ dia pokoknya langsung selama 3 hari dia nggak tinggal di Di rumah rumahnya, itu. Iya, ada ditinggalin tuh. iya Karena- jadi tinggalnya di rumah yang di belakang itu. Iya. Tapi Iya. dia tahu ada sesuatu yang gak beres. Iya. Ya. Berarti gak hanya sosok makhluk halus hitam atau pocong, masih banyak lagi, mungkin satu keluarga ya. di Iya. situ. Ada anak kecil dan sebagainya. Iya jadi saya semalamnya ke sana, besoknya itu kejadian ya, katanya dia sosok anak kecil itu dia samperin, dan dia mikirnya kan saudaranya, ponakannya gitu, tapi ternyata pas disamperin ke kamar mandi larinya nggak ada, gila kan. Gitu saya dia gitu ke saya, siapa ini, ya saya juga gak tahu kan ibaratnya ya, intinya masing-masing lah gitu kan. Kalau sama yang gitu lah kita gak ganggu gitu kan. Iya. Ya saya sih kalau ke tempatnya gitu aja sih ya, ya intinya masing-masing lah. Itu rumah itu apakah sudah pernah bersihkan atau manggil paranormal atau ustadz-ustadz yang bisa membersihkannya atau menetralisasikannya, itu pernah mengusirnya? Kalau sampai situ sih saya belum pernah cerita kayaknya, belum pernah, saya nggak pernah nanya gitu kan, nggak pernah nanya lebih jelas sih kenapa ya, nggak pernah sih. Ya cuma sepelintas aja gitu ya, pokoknya yang lebih lucu itu aja tuh sampai ada anak kecil kan di situ. Ya saya mikirnya kok sampai segitunya kan, saya datang ke situ besoknya langsung nampakin dia gitu. Oh, berarti mungkin kasih pesan dan kesan lah untuk cerita yang di rumah itulah, bagaimana untuk kesannya jika kita mengalami sebuah kisah seperti itu. Ya intinya sih ya masing-masing aja sih ya. Jadi gimana kesan dan pesan untuk jika kita mengalami kejadian seperti itu, Mas? Ya intinya gimana ya, baik lagi ke diri kita sendiri ya, ya tergantung diri kita sendiri lah. Kan ada juga kan orang yang nggak percaya lah gitu ya. Iya. Orang yang nggak percaya, baik lagi ke dirinya masing-masing lah gitu kan. Kalau saya sih emang asli itu ngelihat pakai mata kepala saya sendiri gitu kan. Jadi saya emang iyalah, emang ada sih gitu kan, dari dulu juga emang ada kita kan hidup berpasan-pasan. Iya, pasti intinya kalau kita berada di suatu tempat dimanapun kita berada ya harus selalu permisi ya. Jangan sampai kita itu takabur atau serasa kita itu paling tinggi atau paling benar. Ya intinya kita permisi dimanapun kita berada, karena di dunia ini juga kita berada di dua alam ya, Iya, sama jadi alam jin juga ya. jadi
percaya gak percaya mungkin tergantung agama juga ya. Iya. Itu yang saya mungkin percaya juga, karena pasti ada hal goib juga ya di antara manusia atau di dunia ini. Mungkin itu dari Mas, mungkin ada yang sampaikan lagi. Ya jadi intinya kita ya pasain lagi juga lah sama Allah gitu kan, sama yang di atas, Iya. sama Tuhan kita lah gitu kan. Ibaratnya dia juga ciptaan Allah gitu kan. Iya, pasti. Terus ya emang udah tertera kan itu kan, lebih sempurna kita kan Iya. daripada makhluk gitu kan. Intinya gak usah takut lah gitu. Iya, dan kita juga tidak boleh mengganggu apa yang sudah ditakdirkan ya. Kita hidup di dunia, dia hidup di dunia itu. Seperti Terus itu. ibaratnya kalau kemana-mana juga gitu ya, jangan sembrono lah gitu. Iya, Jangan sembarangan, hati-hati. Iya. Mungkin itu ya. mungkin Terima itu. kasih obrolan yang singkat ini. Semoga bagi teman-teman yang melihat atau menonton video kami tentang obrolan-obrolan yang mistis ya, semoga bisa diambil hikmahnya atau percaya gak percaya ya, itu tergantung pada kalian. Ya, terima kasih. Mungkin jangan lupa jika menonton video ini like, komen, dan share, dan juga subscribe. Terima kasih. Terima kasih.